Wajib, ya, artinya wajib itu harus dilaksanakan, ya. Sekali lagi, yuk dijawab salamnya biar dapat pahala sama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Ya, maaf, ada kesalahan tadi sedikit. Masih minum Kak. Bapak ya, hati-hati ya. Ya, sedikit itu intermezzo. Ya, lanjutan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hervan selaku Ketua RT 03 di Perumahan Green Palem, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah pengajian rutin malam Jumat, yang syukur alhamdulillah ini sudah kali kedua kita melaksanakan acara baik ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus dilaksanakan sampai kakek nenek, sampai Allah memanggil kita. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta, pengatur semua yang ada di dunia maupun di akhirat sana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salamnya mari kita sama-sama haturkan, kita senandungkan untuk junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga insya Allah termasuk kita selaku umatnya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, maghribnya jam berapa sekarang? Jam berapa Bu? 17.54. Ibu lebih hafal nih, soalnya bikin takjilnya 17.54. Di jam saya kok 52 ya? 53, ada yang nawar lagi tuh. Jadi yang bener yang mana nih? Menurut Kementerian, Pak. Ya, kita nunggu azan aja. Engkong nanti azan ya, insya Allah. Engkong dari Mun. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku yang saya cintai, syukur alhamdulillah. Masih pada puasanya adik-adik di depan? Puasa ya? Ada dapat berapa hari nih? 20 berapa? 5. Puasanya duluan. Mau cepet-cepet lebaran ya Om Andre nih? Ya, insya Allah malam ini atau hari ini kita hari yang ke-21 kalau puasanya mengikuti Departemen Agama ya, mengikuti pemerintah. Mungkin ada saudara kita yang duluan, nggak apa-apa, toleransi kita jaga, jangan ribut, nanti mereka lebaran duluan kita ngikut lagi. Kita kembali ikuti ulama-ulama kita yang ada di MUI sana. Baik Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Jadi mohon maaf jika tausiah yang saya sampaikan kurang mengena di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kami setiap malam Jumat itu dengan prakarsa Bapak-bapak di lorong sini mengadakan yasinan rutin. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sebaik-baiknya yang maha melindungi itu adalah Allah. Apalagi sekarang zamannya zaman COVID, zaman pandemi. Boleh kita vaksin silahkan, boleh kita booster silahkan, tapi tetap imun rohani kita harus dijaga juga,
harus disuntik juga. Caranya pakai apa? Vaksin? Bukan. Pakai zikrullah. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang nentuin, yang mengatur semua yang ada di alam dunia ini, termasuk siapa yang kena COVID, siapa yang meninggal karena gara penyakit dan lain sebagainya, itu Allah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh meninggal tuh gara-gara COVID, hati-hati tuh. Kalau atau hatinya meyakini tidak ada kehendak Allah di situ, berarti sudah masuk musyrik. Naudzubillah min dzalik. Memang mungkin wasilahnya gara-gara penyakit itu, tapi tetap kudrahnya, hakikatnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ada tuh orang yang kena COVID sampai 3 kali tapi nggak wafat-wafat karena dia umur mungkin masih panjang. Ya, giliran ada yang nggak kena pun besoknya almarhum. Nah, itu balik lagi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, mohon maaf nih, adik-adik yang hari ini hadir juga luar biasa. Walaupun ayah atau ibunya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala duluan, tapi adik-adik diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, diberi badan yang lengkap, diberi pengasuh. Sekarang mungkin ada saudaranya, ada bibinya, mungkin ada neneknya dan sebagainya, pengasuh yang baik. Itu semua nikmat dari Allah. Makanya harus disyukuri. Cara bersyukurnya gimana? Apa syukurin lu? Oh, enggak gitu. Cara bersyukurnya yang paling gampang itu ucapkan terima kasih. Terima kasih sama siapa? Terutama sama Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ucapkan terima kasih juga sama pengasuh kita. Ya. Yang ketiga, cara berterima kasihnya, cara bersyukurnya adalah jadi anak soleh dan soleha. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata illa min talatin." Ketika anak Adam itu wafat, maka putus hubungan semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Mungkin ini untuk bapak-bapak nih yang udah punya pendapatan, untuk ibu-ibu juga sisihkan sebagian untuk bersodakoh. Iya saya. Sebentar ada iklan. Bocil. Yang kedua, ya, moga-moga Pak Ustaz, Pak FP silakan. Ada acara lain, karena kita sibuk. Makasih kehadirannya. Terima kasih ya, ininya, sama Bapak Hendra. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, terima kasih. Nah, kalau pertama tadi mungkin ada belum. Kenapa? Karena mungkin belum ada yang mau disodakoh jariahkan, ya kan? Karena ya jajan aja mungkin masih minta sama saudaranya, sama pengasuhnya, gitu kan? Tapi ada yang kedua kata Rasulullah, apa? Waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi setiap ada doa nih, ya, itu insya Allah sampai ke makam almarhum ayah atau ibu kalian, ya, sampai ke almarhum ayah ibu kita. Kalau nggak percaya, di sekolah aja dah. Allah jawab aja itu. Insya Allah sampai. Kita yakin itu. Kenapa? Karena guru-guru kita ngajarin kayak gitu, ulama-ulama kita menyampaikan kayak gitu, termasuk para sahabat Nabi pun memerintahkan untuk itu. Itu ya. Makanya nih adik-adik sering ini nggak ziarah kubur gak? Ke makam ayah atau bundanya? Nah boleh ya sekali-kali ziarah. Apalagi kan kalau biasanya tradisi di kita kalau lebaran itu ada ya Bu ya, ada ziarah, ada nyiar. Itu maksudnya untuk ngingetin kita bahwa kita pun suatu saat ada di posisi seperti itu, tinggal nunggu waktu saja. Nah jadi adik-adik masih bisa berbakti sama orang tuanya walaupun udah nggak ada. Mungkin kalian sedih ngelihat ada apa temennya diantar sama ayah bundanya ke sekolah. Kalian mungkin berprasangka buruk, Allah kok gini amat, orang tua saya udah nggak ada duluan. Jangan sedih.
Justru kalau kalian kuat, kalau kalian hebat, kalian doakan orang tua kalian yang sudah nggak ada itu pun salah satu bentuk bakti yang luar biasa. Ya, Pak Bakti ya? Mana tadi Pak Bakti? Ya, jadi di sini ada bakti yang paling besar, Pak Bakti namanya. Ya, jadi jangan lelah untuk mendoakan orang tua kalian. Ya, jadi orang baik orang tua kandung maupun orang tua asuh maupun guru-guru yang ngajar di pengajian. Masih pada ngaji kan? Di Pak Ustadznya? Udah sampai mana Al-Qurannya? Masih Iqra berapa? Ya, Iqra 1 angkat tangan. Iqra 2? Wah, udah tinggi semua nih. Iqra 3? Iqra 4? Nah, alhamdulillah jujur keren ya. Khatamin Iqranya. Sampai berapa Iqra? Sampai 6 jilid tuh. Ada yang udah Al-Quran? Nah, yang sudah besar-besar, yang sudah yang udah SMP, yang sudah ke Al-Quran. Lanjutkan. Insya Allah setiap huruf yang kamu baca pahalanya juga sampai ke almarhum almarhumah orang tua kamu. Gitu ya. Jangan sedih lagi, jangan pesimis lagi. Insya Allah walaupun sudah nggak ada orang tua, Allah yang jamin rezeki kita semuanya. Banyak kisah inspiratif anak yatim yang menjadi pengusaha sukses, yang akhirnya bukan hanya bisa membahagiakan orang di sekitarnya, justru bisa membuat perusahaan besar, membahagiakan banyak orang dan banyak keluarga. Dan bukan tidak mungkin salah satu atau beberapa dari yang hadir sekarang menjadi orang yang sukses tadi. Kita doakan sama-sama, amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga, yang menjadi amal yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya nih, ini peluang juga buat adik-adik sekalian. Jadi kalau tahu ilmu itu apa ya? Ilmu itu ada pengetahuan apapun, mau pengetahuan agama, mau pengetahuan umum, mau matematika, PKN, bahasa Inggris, apapun mata pelajarannya, kalau kalian tahu, teman kalian minta tolong ajarin, kasih. Insya Allah itu juga akan ngalir pahalanya. Tapi ingat, jangan saat ujian. Itu namanya nyontek, gak boleh ya. Nanti diomelin sama bapak ibu gurunya. Nilainya nanti dikasih 0 tuh kalau nyontek, karena itu melanggar aturan. Gitu ya. Baik, bapak-bapak sekalian, adik-adikku sekalian, dan maksud kami mengadakan yasinan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak RT maupun Pak Koordinator. Yang pertama, mohon didoakan, karena kami mungkin terhitungnya baru di Kelurahan Cileles atau di Desa Cileles ini. Mohon didoakan yang pertama tentu supaya makin giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon juga didoakan ya teman-teman kami, saudara-saudara kami, tetangga kami yang belum punya momongan segera dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sudah momongannya, anak-anaknya bisa menjadi orang tua yang amanah. Ya, karena selama ini kan doanya semoga anaknya jadi anak soleh, sedangkan orang tuanya nggak pernah mohon jadi orang tua yang amanah. Nah, nanti nggak ketemu tuh, nggak jodoh. Karena bisa jadi karena anak itu yang paling dicontoh adalah orang tuanya. Ya, karena orang tua itu adalah role modelnya anak-anak kita. Masih lama nih Mas Andre? Bukannya masih lama? Nggak bisa cepetin. Ya, sambil ya panitia menyiapkan boleh. Baru berapa? Hah? Jam 7 berapa? 17? Baru setengah 6. Sabar, masih lama ya. Ya, lanjut. Nah, kata Rasulullah lagi ya, agama Islam itu sangat mengedepankan yang namanya akhlak. Ada tahu akhlak? Ayo, yang tahu angkat tangan. Apa itu akhlak? Di sekolah diajarin tentang akhlak? Diajarin ya, tentang sikap. Tahu sikap? Ya, jadi
selain di sekolah itu kita diajarin tentang pengetahuan, diajarin juga tentang sikap. Lalu kenapa kita harus punya sikap? Karena manusia itu, nih Ustadz kasih tahu, manusia itu paling kelihatan itu sikapnya atau akhlaknya. Mau dia sepinter apapun, kalau akhlaknya kurang baik, maka kepintarannya nggak apa tuh ya, nggak kelihatan gitu, ketutup sama akhlak jeleknya, gitu ya. Ada nih teman kamu pinter, tapi di kelas belagu, ya, suka ngata-ngatain temennya terus, suka ngebully temennya terus. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada tuh. Itu jangan dicontoh. Itu berarti tandanya akhlaknya kurang baik. Ya, lalu akhlak itu indikatornya apa? Cirinya apa? Yang pertama dari ucapan. Ucapannya itu maaf nggak kasar, ya, nggak benar isi binatang keluar semua. Apalagi naudzubillah min dzalik, zaman sekarang ya, banyak sosial media, banyak hal-hal yang negatif seperti itu harus kita saring. Jangan semuanya ditiru, ya. Kalau yang nggak baik jangan ditiru. Pertama dari ucapannya. Jadi yang lebih muda, halo, ya, sama kakaknya atau sama pengasuhnya harus menghormati. Yang lebih tua sama adeknya, sama temennya yang lebih kecil harus menyayangi, gitu, ya. Kata Allah dalam Al-Quran atau kata Rasulullah SAW dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlaknya. Oke? Jadi memang setiap hari kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Nah, dari ilmu itulah kita belajar tentang akhlak, tentang sikap. Ya, buat apa tadi? Punya harta banyak tapi akhlaknya kurang baik. Buat apa? Punya wajah ganteng, punya wajah cantik tapi akhlaknya tidak baik. Maka percuma semua yang Allah kasih kelebihan itu, karena akhlaklah yang paling kelihatan. Siap? Punya akhlak baik? Siap? Apa aja sih contohnya akhlak baik itu? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh akhlak baik apa? Satu. Apa? Apa ayo? Yang bisa jawab takjilnya 2 deh. Siapin panitia. Oke. Ayo, apa? Contohnya akhlak baik itu apa? Hah? Ayo ngacung. Ngacung. Tangannya aja yang ngacung, jangan kakinya. Nanti jatuh. Ada kakak-kakaknya yang di belakang? Boleh jawab, nggak apa-apa. Apa diantaranya contoh akhlak baik? Apa? Ayo, udah disiapin nih takjilnya 2 nih. Ada? Jangan malu-malu dong. Jawab aja, nggak bakal dihukum kalau salah. Nggak bakal disuruh angkat kaki 1, enggak. Atau nggak boleh pulang, enggak. Nanti boleh pulang, buat tenang aja. Ada? Contohnya apa? Wah, apa nih? Bapak-bapak deh, yang mau jawab apa? Iya, dapat 2. Apanya nih posnya? Apa? Nah, membantu orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada, ya membantu pengasuh kita di rumah. Ya, yang cewek-cewek nih, yang ciwi-ciwi, kalau lagi repot, ya, yang di rumah pada nyuci piring, ikutan bantuin cuci piring. Jangan mau makannya doang. Habis makan taruh aja piring kotornya numpuk gitu kan. Nah, sedikit meringankan. Ya, jadi biasakan habis makan sendiri, cuci piring sendiri. Itu sepele tapi susah tuh dibiasakan. Gitu ya. Oke, 1 tuh, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua apa lagi? Ayo, bebas. Ayo. Kalau nggak ada yang jawab nggak boleh pulang nih sama Ustaz nih. Ayo, mau sampai salat tarawih di sini. Apa? Contohnya apa? Terus. Contohnya apa? Yang kamu pernah lakuin aja. Kalau anak-anak sekolah tuh biasanya kalau dikasih PR di rumah,
sama gurunya. Nah itu kan suka dikerjain tuh, itu namanya apa? Mama yang ngerjain. Ayo, namanya apa tuh kalau di rumah tuh, kalau ada PR kerjain tuh. Apa Min? Apa? Ayo, kayak kakaknya tuh yang gede-gede tuh, masa nggak tahu? Ya dek, gimana dek? Be- Kakak gimana kakak? Belajar. Apa? Ulangi, belajar. Belajar juga contoh sikap mulia. Kenapa? Karena nggak ada orang lahir langsung pinter. Ya, yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri, yang sekarang jadi orang kaya itu semuanya belajar. Kamu lahir nggak bisa langsung lari, kan enggak. Belajar dulu, baru lahir paling bisanya apa? Nangis kan? Oe, gitu kan? Mau pipis nangis, lapar nangis, ya bisanya cuma nangis waktu bayi tuh. Tapi seiring bertambahnya waktu, oh kamu jadi tahu caranya bicara, caranya jalan, caranya apa lagi? Nulis, caranya baca dan lain sebagainya. Manusia itu kalah sama anak ayam. Coba lihat anak ayam, begitu netes dari telurnya langsung bisa jalan, dia langsung bisa lari, ya langsung bisa cari makan sendiri tuh ke tempat-tempat tertentu diajak sama induknya. Tapi manusia nggak bisa, kita lemah. Makanya kita harus belajar sepenuh hati. Ayo, yang kemarin waktu semesteran dapat ranking 1 siapa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ustadz udah tahu keleknya bau. Siapa yang bau? Ya, upayakan jadi juara kelas. Itu juga prestasi, itu juga membanggakan orang tua kita, keluarga kita. Ya, tapi tetap jadi jadi juara kelasnya dengan cara yang jujur. Jangan nyontek. Lebih baik dapat nilai kecil tapi hasil jujur ketimbang nilainya besar jadi juara kelas tapi hasilnya awas nih. Ya, jangan menghalalkan segala macam cara untuk meraih satu target. Tapi tetap kita harus punya panduan dari agama kita. Lakukan yang baik, hindari yang buruk-buruk. Nah, itu belajar. Apalagi yang ketiga, contoh akhlak baik. Apa? Kalau kalian nih punya temen tukang bohong, seneng nggak? Kenapa? Kenapa nggak seneng sama temen yang tukang bohong? Ayo, karena dibohongi itu sakit. Di mana sakitnya? Di sini, sakit hati, bener kan? Nah, makanya berarti salah satu sifat terpujinya apa? Lawan dari bohong apa? Jujur. Mau yang mana nih? Jujur kacang hijau apa jujur ayam? Oh, itu bubur ya. Sorry, Ustadznya udah lapar nih. Jadi ngomongnya ke makanan mulu. Jujur. Apa sih definisi jujur? Jujur itu adalah artinya berkata yang sebenarnya. Berkata apa ada, jangan ada apanya. Jadi ngomong cerita ke teman itu jangan disuka dilebih-lebihin. Ini kadang kita suka melebih-lebihin. Ya. Nah, jujur. Karena kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh kata Rasulullah. Apa artinya? Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga insya Allah. Jadi salah satu kunci surga itu adalah jujur. Jujur ya adik-adik ya. Jujur ya. Kalau jangan udah lihat dapat aja jangan dulu. aku lagi. Kalau udah dapat jangan aku belum, ya. Katanya belum jujur tuh. Ya, jadi jujur. Kalau ngomong nggak boleh menyalahi ataupun nggak boleh tidak sesuai dengan faktanya. Harus sesuai fakta.
Nah, kan sifat Rasul juga ada berapa tuh? Ada 4 kan? Sidik, apa lagi? Amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi nomor 1 tuh jujur. Rasulullah nggak bakal diangkat jadi Rasul, nggak bakal diangkat jadi Nabi kalau beliau tukang bohong. Ya, jangankan sama Rasul, kita sama teman aja kalau pernah dibohongi, untuk percaya lagi itu susah. Harus di cross check. Ya. Dulu kenapa Abu Bakar As-Siddiq langsung mengiyakan ketika Rasulullah mengajak masuk Islam? Karena yang ngajak itu figur yang nggak pernah bohong. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah itu sahabat bestian. Tahu besti? Nah, mereka berteman baik dari kecil. Bedanya cuma 2 tahun lebih tua Rasulullah. Dan selama mereka bersahabat belum pernah sekalipun Rasul bohong. Maka wajar ketika Rasul menyatakan dirinya adalah seorang Rasul lewat wahyu Allah yang di surat Al-Alaq ayat 1-5, Abu Bakar langsung join. Langsung yes, I am deal. Dia langsung percaya. Gitu ya. Wah, fokusnya udah ke makanan semua nih. Masih didengerin gak nih? Nggak fokus ini. Gak fokus ini. Ini ada Ya. yang di depan nih. Berapa menit lagi? Kamu moderator? 10 menit lagi. Langsung doa aja. Oke. Nah, itu sedikit pengetahuan tambahan yang insya Allah kalau diamalkan tadi sifat-sifat baik itu berbakti kepada orang tua, kemudian belajar, berkata jujur. Berarti kalau yang nggak baik ya tinggal lawan-lawannya aja. Kalau lawannya berbakti apa? Berarti nggak berbakti. Ya, sama orang tua nggak sopan, omongannya kasar, suka ngebentak, suka nggak mau kalau dimintain tolong. Siapa di sini? Misalkan Ahmad, beliin mama beli terasi ke warung Bioja. Ntar aja sampai maghrib datang. Ya, akhirnya apa? Sayurnya kurang terasi. Nah, dimarahin sama bapaknya kan, gara-gara kurang sedep katanya. Ya, maka tolongin ya mamahnya ataupun pengasuhnya yang minta tolong. Kemudian tadi belajar, berarti akhlak jeleknya apa? Akhlak tercelanya males belajar. Dia pikir dia lahir langsung pinter, enggak. Ya, belajar tuh gimana caranya? Belajar itu bisa dengan membaca, bisa mendengarkan, bisa juga menonton video dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir sifat tercela lawan daripada jujur adalah suka bohong. Bohong itu salah satu awal dari bencana. Sekali kita bohong, biasanya bohong lagi untuk nutupin kebohongan yang pertama. Ya, itu bohong tuh seperti itu, selalu menggulung. Oke, karena waktu buka sudah sebentar lagi, ya, kurang lebih tinggal 5 menitan lagi. Demikian untuk tausiah singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin telah memberikan tausiahnya kepada adik-adik kita dan kepada yang mengantar adik-adik kita. Baik adik-adik, jangan dilihatin ya esnya, jangan kocek dulu esnya. Jangan dibuka dulu esnya, jangan diicipin ya. Jangan diicip-icip ya. Tunggu, Alhamdulillah, masih sebentar lagi 7 menitan lagi ya. Baiklah, sambil menunggu buka, alangkah baiknya kita sambil berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan maupun kesehatan kita di masa pandemik ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dari Amin ya Allah. segala penyakit dan virus-virusnya. Apa itu
copet ya, copet 18 ini. Baiklah, kita akan acara selanjutnya untuk doa bersama. Sebelum berbuka puasa, silahkan kepada Bapak Ustadz. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah tahlil, sudah berikan hadiah Fatihah untuk almarhumah, sudah juga dengerin ceramah agama tadi. Mudah-mudahan bisa masuk dan bisa dipraktekkan ya. Walaupun sedikit, kalau dipraktekkan insya Allah bermanfaat. Kita tutup kegiatan ataupun acara ini sambil menunggu waktu buka puasa bersama. Jangan dilihatin aja esnya, nggak bakal berkurang kok. Tenang aja. Yuk kita khusyukkan hati kita. Kita angkat kedua tangannya. Coba angkat tangannya, diangkat adek-adek. Ayo diangkat tangannya. Kita sikap doa. Ya. Gimana sikap doanya? Nah, tangannya diangkat di depan. ya. Juga doa. Oh boleh. Doa dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa makafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awsil ma thawaba qara'nahu min suratul Fatihah wa ghairuha hadiyatan balighatan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, wa khususan ila ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna radatan min riyadil jinan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa nas'aluka bi husnil khatimah wa nas'aluka bi husnil khatimah wa nas'aluka bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, tinggal nunggu adzan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada